ada kenikmatan. Memang benar, bersandar itu kenikmatan. Paling tidak nyaman bersandar itu. Sayang tidak semua bisa menyandarkan semua masalahnya. Hanya mampu menyandarkan punggungnya. Tapi begitu masalah banyak, dia sulit bertawakal. Dia hanya bisa mengeluh ke temannya, kok begini. Yang lain disandari nggak mau. Makanya kalau bilang lagi tanggal tua, ya Allah potongan banyak. Sama. Padahal maksudnya tahu sih sekedar keluhan. Tapi keluhan itu bagian dari beban. Beban ketika disandarkan kepada orang lain akan ditolak. Karena itu menyalahi hukum kenikmatan. Makanya saya yakin benar, posisi Bapak ini adalah posisi yang paling nikmat. Akan berubah setelah mulai tidak nikmat. Kalau tidak nikmat masih bertahan, bodoh. Mohon maaf, kalau mau jujur nih Ramadan, yang jujur moga-moga diberkahi. Hidup Bapak bersama Ibu nikmat tidak? Halo. Loh kok kalau jawabnya agak lama, jedah itu artinya mikir, Pak. Mikir itu artinya ada di persimpangan. Apa pertigaan, apa perlimaan. Artinya penuh keraguan. Nikmat. Yang mana yang nikmat ya? Coba kalau mau ditanya, sebenarnya hidup kita selama ini dengan orang yang kita cintai sudah bahagia belum? Ada yang spontan, ada yang lain noleh. Kayak jujur kagak. Ini momen yang paling baik Pak untuk Ramadan ini. Kenapa saya ambil bahagia, nikmat? Karena identik. Karena kekuatan ini adalah kekuatan terbaik, mesin yang tidak pernah mati. Apakah bahagia, turunannya apakah senang, apakah cinta, itu hanya bagian turunan-turunan saja. Kalau kita sudah menginstal yang namanya ini, mesin kita tidak pernah berhenti. Tidak akan pernah ada hambatan, tidak akan pernah ada rasa terbebani. Semuanya penuh dengan semangat. Makanya mohon maaf, biasanya kalau kita merasakan makanan itu nikmat, itu kira-kira kita bisa benar-benar ngasih sebuah final test bahwa makanan itu enak setelah berapa kali suapan. Bapak, Ibu makan di warung, setelah berapa kali suapan baru Bapak, Ibu punya kesimpulan bahwa yang dimakan itu enak. Sampai habis. Kebangetan Pak. Ditanya, gimana? Nggak jelas nih. Apa lagi? Gimana? Nggak jelas nih. Sampai satu piring nggak jelas, nambah lagi nggak jelas. Itu mohon maaf bukan rasanya nggak ada, lidahnya yang mati. Iya Pak. Paling tidak, walaupun tidak terlatih, asin, manis, atau nano-nano sudah terasa pada suapan pertama. Akan lebih mantap menganalisa rasa setelah suapan kedua dan selanjutnya. Ini Bapak sudah berapa kali suapan dengan keluarga ini? Gimana rasanya bersama keluarga? Pak, gimana rasanya bersama Ibu selama ini? Saya tidak tahu beliau yang mewakili atau gimana ya. Saya kira masjid ini bukan asas keterwakilan, saya kira ya. Maaf, jujur saja Pak, hati ini nggak bisa dibohongin. Lidah ini kalau bilang nggak enak ya nggak enak saja. Makanya otak ini kadang jujur aja, dia bagus gitu mencari strategi. Paling banter kalau
Mas, masakan ibu gimana? Masakan mama gimana? Kalau dia bilang lumayan, itu sebenarnya dia bilang gak enak. Karena enak itu gak mikir, spontanity. Namanya enak itu kejutannya luar biasa. Sehingga begitu enak, orang kadang bilang gimana? Enak. Itu mohon maaf, mulutnya bilang enak tapi pikirannya bingung. Yang mana yang enak tadi ya sebenarnya? Karena enak itu bukan untuk dikatakan tapi diekspresikan, Pak. Gimana selama ini hidup dengan ibu? Senang apa susah? Senang? Datar gitu. Saya ragu, mana yang harus saya percaya? Lisan kita atau muka kita? Padahal muka ini lebih jujur. Apalagi setelah saya coba, Pak, lihat orang senyum itu ternyata energinya, kalau dia tulus, itu full energinya masuk ke otak itu full power. Sehingga apa? Energi yang dibawa itu besar sehingga beberapa otot itu bergerak secara automatically. Pertama, otot sekitar mulut. Kedua, otot di sekitar mata. Yang ketiga, otot di sekitar punggung dan tengkuk ini, Pak. Sehingga efeknya kalau dia itu tulus senyumnya, maka dia agak sedikit membungkuk, matanya agak sedikit menyempit, dan mulutnya terbuka lebar. Contoh. Aduh, saya termasuk senyum saya ini. Ya gak apa-apa lah kalau butuh contohnya kayak gitu tadi itu. Ini ada begini, Pak. Tapi kalau orang itu senyumnya gak keluar benar dari hati, gak tulus, mohon maaf, dia cuma